marilah kita sadar kita tidak punya pilihan selain memperjuangkan surga kita masing-masing. Ya kan? Kita tidak punya pilihan untuk bisa sampai ke surga selain menyiapkan 3 pekerjaan utama. Di antara banyak profesi yang kita sedang jalani hari ini, itu semua hanyalah, eee, bumbu kecil gitu ya, hanya bagian kecil dalam perjalanan sesungguhnya. Kosan perjalanan sesungguhnya kita adalah akan pasti mati, perjalanan sesungguhnya kita ini, apa namanya, pasti berdosa dan tidak bisa melewati lintasan waktu yang sudah Allah tetapkan. Nah, karena pasti berdosa itulah teman-teman, tak cukup dengan waktu kita yang terbatas untuk menebus segala aktivitas. Satu hari saja itu menjadi sebuah hal yang berarti buat mereka yang benar-benar paham. Nah, lantas, kalaulah kita sudah sungguh-sungguh menyiapkan sedekah jariah, menyiapkan ilmu yang bermanfaat, dan dalam rangka kedua hal tersebut untuk mencetak doa dari anak yang soleh, ya kan? Nah, maka kita coba breakdown untuk bisa praktek sedekah jariah, maka kata kuncinya adalah kompetensi ataupun produktivitas. Nah, itu dulu untuk bisa praktek sedekah jariah, maka kata kuncinya adalah apa? Kompetensi ataupun produktivitas. Kita bedah satu-satu ya. Apa tuh sedekah jariah? Jadi bukan hanya sekedar sedekah. Jariah itu berarti kan dia terus mengalir ya kan? Berarti sedekah jariah itu sedekah yang tidak putus. Apa contohnya? Nah, maka sebagian ulama, Imam An-Nawawi mengatakan sedekah jariah itu itulah wakaf, dan disebutkan Allah di Al-Quran di surat 3 ayat ke-92, lan tanul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, kata Allah. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan yang sempurna. Jadi mau udah ngaji, mau sudah puasa, mau sudah bangun malam, kalau kita belum menginfakkan sebagian harta yang paling kita cintai, maka kata Allah tidak sempurna. Nah, kira-kira nih ayah bunda yang dirahmati Allah, kalaulah sempurna itu kita analogikan, coba bayangkan ya, sedekah biasa saja itu ganjarannya 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261. Nah, kebayang nggak? Berarti kalau yang sempurna, berarti di atas 700 kali lipat. Oke? Nah, kita nggak bisa mendefinisikan, tapi yang pasti jumlah dan nilainya melebihi sebagaimana sekedar kita contohkan Utsman bin Affan mewakafkan sumurnya 1400 tahun yang lalu. Sekarang sumur itu sudah menjadi hotel hari ini. Dan hotel itu diwakafkan hasilnya. Bayangkan banyak sekali. Jadi kayak gini, ini ada orang yang sholat sama-sama nih. Oke, ini pahala ngaji. Oke, sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama puasa, sama-sama tahajud. Nah, kalau yang ini, kalau ditambahkan, cuma dikali satu. Kalau ditambahkan, dikali tak terbatas. Inilah dia mahal. Nah, maka karena kita tahu kita terbatas, itulah kenapa Allah kasih fasilitas sedekah jariah. Mulai nyambung? Nah, lantas kalau sudah tahu ini, kami kan tidak punya rumah, tidak punya, belum, kami kan punya rumah cuma satu, Ustaz. Kami tidak punya harta yang lebih. Nah, maka salah satu, kalau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, di akhir hayatnya baginda Rasulullah mewakafkan kebun kurmanya. Bukan bukan mensedekahkan eh, buah kurmanya, tapi kebun kurmanya diserahkan. Demikian juga dengan Abu Bakar, diserahkan semuanya. Dan itulah dicontoh para sahabat. Bukan hasil, tapi mesinnya. Nah, teman-teman sudah tahu kan kenapa ini wajib dikerjakan? Karena Allah sebutkan sebagai penyempurna daripada semua amalan yang Allah perintahkan adalah sedekah jariah. Surat 3 ayat 92. Nah, lalu ketika Rasulullah mewakafkan kebun kurmanya, apakah kucuk-kucuk Rasulullah tuh tiba-tiba sudah tua baru sadar, aku sudah mau meninggal, aku pingin wakaf loh. Tidak kan? Artinya Rasulullah sejak usia remaja
sudah punya produktivitas, sudah punya kompetensi, sudah melewati fase itu. Nah, literasi ini yang memang jarang diceritakan. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka sebelum masuk ke zona dakwah adalah orang-orang yang sangat serius sekali, punya kompetensi, orang baik, orang hanif, orang lurus. Maka ndak ada cerita lain. Kalau mau praktek ini teman-teman, ya kan, khususnya yang masih di bawah 40 tahun, milikilah kompetensi. Nah, begitulah dia.